Padahal sih kita diajarin buat ikhlas memaafkan ketika disakiti sama orang. Tapi nonton drama Korea tentang balas dendam ternyata seru juga ya. Jiwa tertindas kita yang bisanya cuma maafin doang, berasa itu kayak terlampiaskan banget. Jadi berikut ini ada drama Korea dengan tema balas dendam yang seru buat diikutin. Kita bahas. The Glory. Sering dibully pakai catokan rambut ketika SMA bikin Bung Dong-eun jadi berasa putus asa dan pengen mati aja. Akhirnya ia mutusin daripada bunuh diri, mending balas dendam aja. Dengan penuh pengabdian selama 18 tahun, ia menjadikan balas dendam sebagai motivasi hidupnya. Ia jadi guru SD demi balas dendam. Ia tinggal di apartemen demi balas dendam. Ia belajar baduk juga demi balas dendam. Ia pacaran sama dokter bedah plastik. Enggak demi balas dendam, itu mah karena cinta beneran aja walaupun awalnya penuh penyangkalan. Untunglah si dokter bersedia jadi tukang jagal yang bantuin dia buat balas dendam. Marry My Husband. Salah milih suami ternyata akibatnya fatal banget buat Kang Ji-won. Udah mah duit hasil kerjanya diporotin abis-abisan sama suaminya pengangguran, diselingkuhin pula sama sahabat. Ji-won yang terkena kanker bukannya dirawat, malah duit depositonya dicairin buat dipakai foya-foya sama selingkuhannya. Ji-won pun akhirnya tragis mati kejedot meja karena dijorokin sama suaminya yang laknat. Untunglah bukannya pergi ke alam baka, ia malah time travel ke masa 10 tahun yang lalu. Dan bertekad buat balas dendam sama para bajingan yang udah ngejahatin dia. Perfect Marriage Revenge. Jadi anak adopsi di keluarga kaya bikin Han Hee-ju jadi nggak pedean dan minder sehingga nggak berani ngeluarin pendapat. Sehingga ditindas habis-habisan sama ibu dan adik angkatnya. Ia bahkan difitnah masukin lukisan di galeri sampai terancam buat masuk penjara. Ketika lagi galau, ia pun tabrakan dan time travel ke masa setahun yang lalu. Ia pun nikah sama calon suami adik angkatnya sebagai bentuk usaha balas dendamnya. Sampai akhirnya terbongkarlah rahasia bahwa ternyata ia bukanlah anak angkat si ayah, tapi anak kandungnya yang mana ayahnya nggak tahu kalau dia adalah anak kandungnya. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah ibu angkatnya yang dulu pernah berusaha untuk ngebunuh ibu kandungnya yang sekarang jadi juru masak. Ini drama apa sih? Taxi Driver. Doki yang gagah perkasa dan jago berantem tak terkalahkan bisa tergeletak lemas setiap kali dengar suara peluit karena teringat oleh ibunya. Akhirnya mutusin buat keluar dari angkatan laut dan kerja sebagai supir taksi aja. Tapi bukan sembarangan supir taksi karena ia punya tim khusus yang ngebantuin dia buat balesin dendam para kaum jelata yang ditindas sama para penguasa nggak ada akhlak karena tidak tersentuh oleh hukum. Satisfying banget sih nontonnya, tapi ini negara Wakanda udah mulai butuh supir taksinya. Call It Love. Si Muju trauma karena ketika remaja ia pernah ngeliat ayahnya berselingkuh. Ia batal jadi atlet bahkan gak lulus kuliah karena pengen cari duit buat bantu-bantu ngidupin keluarga. Ia makin murka karena ketika ayahnya meninggal, rumah yang mereka tempati malah dikasih sama selingkuhan ayahnya. Ia pun ngelamar kerja di perusahaannya Han Dong-jin yang merupakan anak selingkuhan ayahnya dari suaminya sebelumnya. Ngerti gak sih lo? Kalau gak ngerti ya udah deh. Tapi kok setelah diamati dari dekat ternyata Han Dong-jin ini hidupnya sangat kesepian dan menyedihkan banget. Boro-boro tega buat balas dendam yang ada malah jadi pengen ngebelain, membasuh lukanya dan menyiraminya dengan cinta aja. Terus balas dendam gimana nih urusannya? Jadi gimana menurut lo drama Korea balas dendam mana yang seru buat lo ikutin? Coba tulisin di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Annyeong!